Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Sanghidayatul Hijriah, NPM 1703050150. Di sini saya dari kelas konsentrasi Bahasa Indonesia. Sebelum saya bercerita tentang cerita rakyat yang berasal dari Sulawesi Tenggara yang berjudul Ikan Duyung, saya akan memperkenalkan tokoh atau media yang akan saya gunakan saat nanti menceritakannya. Ini sebagai bapak atau ayah, ini sebagai ibu, lalu ini sebagai si sulung atau anak pertama, dan ini sebagai si anak nomor 2, dan yang ini sebagai si bungsu atau anak terakhir, dan ini sebagai ikan duyung. Selamat menikmati ceritanya. Alkisah, di sebuah kampung di daerah Sulawesi Tenggara, Indonesia, hiduplah sepasang suami istri bersama 3 orang anaknya. Untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, sang ayah menanam sayur-sayuran dan umbi-umbian di ladang dan juga mencari ikan di laut. Setiap pagi sebelum berangkat ke ladang, sang ayah selalu sarapan bersama istri dan ketiga orang anaknya. Pada suatu pagi, mereka sedang sarapan bersama dengan lauk ikan. Saat itu persediaan lauk ikan cukup banyak, sehingga mereka tidak mampu menghabiskan semua. Usai sarapan, sang ayah pun bersiap-siap untuk berangkat ke ladang. Sebelum berangkat, ia pun berpesan kepada istrinya. "Istriku, tolong simpan sisa ikannya untuk lauk makan siang nanti." "Baik, Bang." Setelah itu, sang ayah pun segera berangkat ke ladang. Istrinya pun segera menyimpan sisa ikan itu di dalam lemari makan. Menjelang siang, si bungsu tiba-tiba menangis meminta makan. Ia sangat kelaparan setelah setengah harian bermain bersama kedua kakaknya. Sang ibu pun segera memberinya sepiring nasi dan beberapa cuil daging ikan di dalam lemari makan. Si bungsu makan dengan lahap sekali, sehingga dalam beberapa menit saja si bungsu menghabiskan daging ikan yang tadi diberikan oleh ibunya. "Ibu, aku ingin tambah lauk ikannya lagi." "Tapi sedikit saja ya anakku, sisakan juga untuk makan siang ayahmu nanti." Bujukan sang ibu pun tidak membuat si bungsu berhenti menangis, karena kini si bungsu semakin menangis menjadi-jadi sambil berguling-guling di tanah. Sang ibu pun tidak sampai hati melihat anaknya menangis. Akhirnya ibu pun memberikan semua sisa ikan itu kepada si bungsu. Setelah itu barulah si bungsu berhenti menangis. Menjelang siang hari, sang ayah pulang dari ladang. Ia sangat lapar dan meminta istrinya untuk segera menghidangkan makanan untuknya. Dengan perasaan cemas, istrinya pun segera menghidangkan makanan. Setelah hidangan tersedia, sang ayah melihat hidangan itu tidak lengkap. "Bu, mana sisa ikan tadi pagi? Kenapa tidak kamu hidangkan?" "Maaf, Bang, tadi si bungsu menangis minta makan dengan lauk ikan." "Kenapa kamu berikan semua kepadanya?" "Maaf, Bang, tadi aku hanya memberikan beberapa cuil saja. Tapi si bungsu masih tetap menangis, bahkan sambil berguling-guling di tanah. Aku tidak tega, Bang, melihatnya. Makanya aku berikan semuanya sisa ikan itu kepadanya." Mendengar jawaban itu, sang ayah semakin marah dan tidak mau menerima alasan apapun dari istrinya. "Aku tidak mau tahu. Aku sudah berpesan kepadamu agar menyimpan sisa ikan itu untuk makan siang." Sang istri pun tidak bisa apa-apa. Ia hanya bisa menangis dan meminta maaf kepada suaminya karena merasa bersalah. Berkali-kali ia meminta maaf kepada suaminya, namun sang suami tetap tidak memaafkannya dan bahkan kemarahannya semakin menjadi-jadi. "Aku tidak sanggup lagi tinggal di rumah ini. Suamiku benar-benar marah dan tidak mau memaafkan aku." Akhirnya, sang istri pun memutuskan pergi dari rumah dan pergi ke laut pada saat tengah malam. Pagi harinya,
sang ayah dan 3 anaknya bangun tidur. Setiap pagi, mereka akan berkumpul untuk sarapan bersama. Dan betapa terkejutnya sang ayah karena melihat hidangan untuk sarapan bersama belum tersedia di meja. Dengan perasaan kesal, sang ayah berteriak-teriak memanggil sang istri. "Istriku, istriku, kamu di mana?" Berkali-kali sang ayah memanggil nama istrinya, namun tidak juga mendapatkan jawaban sama sekali. Ayah bersama ketiga orang anaknya pun segera mencari sang ibu di sekitar rumah, tetapi mereka tidak juga menemukannya. "Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Si bungsu menangis karena tidak kuat menahan lapar. "Carilah ibu kalian di laut." "Kenapa harus ke laut, ayah?" "Barangkali ibu kalian sedang mencari ikan di laut. Bukankah kemarin si bungsu menangis minta ikan?" Mendengar perintah dari sang ayah, si sulung pun segera mengajak kedua adiknya pergi ke laut untuk mencari ibu mereka. Sesampainya di laut, mereka pun memanggil ibu mereka sambil bernyanyi. "Ibu, pulanglah ibu. Ibu, pulanglah ibu. Si bungsu ingin menyusu. Ibu, pulanglah ibu. Ibu, pulanglah ibu. Si bungsu ingin menyusu. Ibu, pulanglah ibu. Ibu, pulanglah ibu. Si bungsu ingin menyusu." Setelah 3 kali mereka bernyanyi, barulah ibu mereka muncul dari laut. Dan betapa terkejutnya mereka ketika melihat perempuan yang ada di depannya itu penuh dengan sisik seperti ikan. Mereka ketakutan karena perempuan di depannya itu adalah ibu mereka. Bahkan si bungsu pun enggan menyusu kepadanya. "Mendekatlah kemari, anak-anakku. Aku ini ibu kalian." "Tidak, ibu kami tidak bersisik seperti ikan." Setelah berkata begitu, ketiga anak tersebut langsung pergi meninggalkan perempuan bersisik itu. Mereka menyusuri pantai tanpa arah dan tujuan yang jelas. Sementara sang ibu, ia kini merasakan kesedihan yang sangat dalam setelah mendengar ucapan ketiga anaknya tersebut. Ia tidak bisa berbuat apa-apa sekarang, karena memang tubuhnya tidak sama seperti dulu lagi. Di tubuhnya kini terdapat sisik-sisik seperti ikan. Hati wanita yang saat itu telah berubah wujud menjadi manusia setengah ikan sangat hancur. Ia tidak menyangka bahwa keputusan yang ia ambil akan memisahkannya dengan ketiga anaknya. Kini, ia hanya bisa menangis dan kembali lagi ke laut. Pesan moral yang dapat diambil dari cerita rakyat yang berjudul Ikan Duyung ini adalah, janganlah menyakiti hati orang lain, apalagi kasar kepada seorang istri. Dan berhati-hatilah mengambil keputusan supaya tidak menyesal di kemudian hari.